Oke, baik teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sebuah kuis, di mana kuis ini bertujuan untuk melatih teman-teman yang sudah mempelajari materi dari awal sampai dengan fungsi penggabungan terakhir, sehingga dengan kuis ini diharapkan teman-teman bisa mereview kembali materi yang sudah dipelajari sehingga lebih memahami penggunaan rumus-rumus dalam Microsoft Excel. Nah, jadi ini contoh sebuah rekapitulasi penjualan, di mana di sini kita disajikan data yang berisi itu adalah kode barang. Nah, ini kode barang, lalu ada tabel bantu. Nah, kolom banyak saya rubah warnanya ya biar lebih jelas. Kolom banyak nama barang, diskon, harga satuan, total harga, dan hadiah ini ditentukan berdasarkan pertanyaan di bawah. Artinya semua kolom ini nanti kita kerjakan dalam bentuk rumus-rumus. Seperti ini teman-teman ya. Jadi sekarang kita coba lihat pertanyaan, kita bahas satu-satu. Ini istilahnya pemanasan ya teman-teman, sebelum kita masuk ke soal yang lebih rumit lagi. Jadi di sini ada kolom banyak. Kolom banyak kita warnai dulu biar kita fokus di situ. Oke. Sini petunjuk mengerjakannya satu. Kolom banyak diambil dari dua karakter sebelah kiri dari kode barang. Nih. Kolom banyak diambil dari dua karakter sebelah kiri dari kode barang. Berarti yang ini. Saya warnai. Oke. Jadi nanti warna ini kita buat seperti ini. Kurang terang. Ini saya tebalkan aja. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Mengambil nilai ciri itu berarti fungsinya fungsi statistik, rumusnya adalah left. Berarti sama dengan left. Buka kurung. Kita akan ngambil kode barang ini, berarti alamatnya B11 titik koma. Tadi berapa karakter tadi bilangnya? Sebanyak 2 karakter, berarti titik koma 2. Oke, dapat ya teman-teman ya. Kan rumusnya sama dengan left, berarti mengambil nilai sebelah kiri dari B11, ini B11 sebanyak 2 karakter. Oke, kalau sudah dapat tinggal kita sorot. Nah, kan gampang teman-teman ya, seperti itu. Kedua, kolom nama barang ditentukan dari 2 karakter tengah dari kode barang. Berarti ini kita warnai dia dulu ya, biar lebih spesifik. Kita kasih warna merah aja, mudah-mudahan mata nggak terganggu ya. Yang ini. Oke. 2 karakter tengah dari kode barang. Berarti kalau sudah namanya karakter tengah teman-teman, berarti kita nanti menggunakan fungsi mid. Kalau kita ngambil mid aja nih, saya bahas dulu ya sebelum kita langsung, kemarin sudah saya bahas juga ini. Kalau kita misalnya ngambil LV ini, tulisan LV ini berarti rumusnya kan gini, sama dengan mid, buka kurung, alamat sel yang mau kita ambil, titik koma, urutan keberapa L ini, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4. LV berapa karakter? Ada 2 karakter. Nah, berarti berhasil kita ngambil LV-nya, karakter tengahnya. Tapi ingat, yang diminta itu bukan ini hasilnya, tapi dihubungkan dengan fungsi jika. Jika AS maka Asus, LV Lenovo, dan AC sama dengan Acer.
Berarti di sini kita masukkan sebelum fungsi if meet ini kita masukkan if, berarti sama dengan if buka kurung baru meet seperti ini sama dengan, nah indikatornya apa tadi? Kalau dia AS maka ASUS, sama dengan AS maka ASUS. Tuh, berarti satu indikator ya teman-teman. Saya tutup kurung dulu seperti biasa biar jangan bermasalah. Nah, kenapa ini false? Karena dia kebetulan bukan AS di dalam ini LV. Tapi kalau misalnya saya rubah ini jadi AS, maka di sini hasilnya ASUS. Berarti udah benar rumus kita LV. Nah, kalau sudah dapat satu, ingat teman-teman, tinggal ini dihapus tutup kurungnya baru titik koma. Nah, baru kita ulangi if-nya. If sama if dalam kurung meet buka kurung alamat selnya B11 titik koma 4 urutannya baru titik koma 2 tutup kurung sama dengan pilihan kedua apa? LV, berarti LV titik koma Lenovo titik koma baru ada satu lagi. Kalau AC maka Acer, berarti tinggal kita ulangi if-nya. If dalam kurung meet alamat selnya B11 urutannya keempat diambil sebanyak 2 karakter sama dengan AC maka Acer. Tutup kurung sebanyak 3 kali karena kita bukanya 3, kita enter. Nah, kenapa ada yang salah? Kita coba perhatikan apa yang salahnya. Jika meet B11 titik koma 4 titik koma 2 sama dengan AC maka Acer. LV Lenovo. Oke teman-teman, apa yang salah di sini? Kita sebentar kita lihat dulu. If meet udah benar. Sebentar kita hapus dulu ini apa yang salahnya. Lenovo-nya salah. B4. Oh ini, sorry. Ini kalau cepat-cepat ini teman-teman, ini meet MDI harusnya meet. Titik koma berarti if buka kurung meet alamat selnya ini titik koma 4 titik koma 2 sama dengan AC maka Acer sebanyak 3 kali. Nah, dapat hasilnya teman-teman. Tuh. Nah, jadi gampang sebenarnya. Tapi kalau teman-teman masih berlatih, caranya gini. Saya hapus dulu ya. Pahami dulu pertanyaannya. Ingat di Excel itu sebenarnya memahami pertanyaan yang terlalu banyak. Kolom nama barang ditentukan 2 karakter tengah dari kode barang. Berarti kita ngambil nilai tengah sebanyak 2. Jika AS maka Asus, jika LV maka Lenovo, dan AC Acer. Berarti ini logika jamak lebih dari 2. Berarti ada penggabungan fungsi if dan fungsi meet. Berarti langsung saja sama dengan if meet buka kurung. Kita ngambil nilai LV-nya dulu, berarti urutannya keempat sebanyak 2 karakter. Nah, baru jikanya apa? Sama dengan AS maka Asus. Titik koma. Nah, kalau teman-teman ragu tinggal ini copy aja sebenarnya. Tinggal copy.
Kalau udah berhasil satu ini, misalnya ini saya tutup kurung, enter, ini false karena dia di sini indikatornya bukan Asus, maka di sini di atas ini tinggal buat titik koma lalu copy. Nah, tadi pilihannya ada 3, berarti 2 lagi saya pastekan. Nah, ini trik kalau misalnya mahasiswa ini atau anak sekolah mengerjakan Excel disuruh ujian, ini caranya ya. Saya tutup sebanyak 2 kali, baru indikator di dalamnya kita rubah. Tadi ini LV, berarti jadinya di sini Lenovo. Di sini AS, berarti sini AC. Ini Acer. Seperti itu teman-teman. Yes, dapat hasilnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau belum paham komentar ya di kolom komentar, biar saya buat ulang. Kalau misalnya belum paham kali, saya buat ulang soalnya ya yang berbeda. Selanjutnya di sini nomor 3, kolom diskon ditentukan satu karakter sebelah kanan dari kode barang dikalikan 100.000. Berarti satu karakter sebelah kanan dari kode ini, kode barang. Berarti yang ini, yang angka 336 399 inilah kita ambil dulu angka 3-nya, baru kita kalikan 100.000. Itulah hasil daripada diskon. Nah, kita warnai dulu biar lebih fokus. Kasih warna orange, kita tebalkan. Ini juga yang ini kita tebalkan biar fokus kita di situ. Nah, ingat kalau mengambil nilai kanan sebenarnya kan gampang, sama dengan right, alamat selnya baru di titik koma 1, karena kita hanya ngambil satu karakter dari sebelah kanan. Nah, kan dapat sebenarnya 3-nya. Nah, pertanyaannya kan bukan hanya ini hasil yang diharapkan, tapi dikalikan 100.000. Berarti kan kita tinggal buat sebenarnya di atas ini dikali 100.000. 1, 2, 3. Enter. Nah, dapat hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Intinya kalau di Excel itu, kalau misalnya anak sekolah ini atau mahasiswa, pahami benar-benar pertanyaannya, kemana arahnya. Nah, ingat kalau misalnya ini masalah yang RP ini juga, misalnya mantau seperti ini, tinggal buat aja accounting, maka dia akan mengasih tulisan RP secara otomatis. Oke, selanjutnya harga satuan. Harga satuan ini, lihat pertanyaannya. Kolom harga satuan ditentukan berdasarkan kolom nama barang. Berarti ini kan nama barang nih. Jadi kita warnai dulu ini ya, biar lebih fokus. Kita kasih warnanya jadi warna apa ya? Yang ini aja deh. Ya, tidak nampak ya teman-teman. Kita kasih warna yang ini. Oke. Berarti indikator kita nanti menentukan harga satuan dari sini ya, nama barang. Kolom harga satuan ditentukan berdasarkan kolom nama barang menggunakan tabel bantu. Berarti yang ini, tabel bantu ini kita coba warnai. Berarti kolom harga satuan berdasarkan nama barang dan tabel bantu. Nah, ingat teman-teman, kalau yang berkaitan dengan tabel bantu, berarti kita menggunakan fungsi lookup. Nah, tabel bantunya ini berbentuk apa? Dia kan berbentuk vertikal. Berarti rumus yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Teman-teman masih ingat ya? Kalau belum paham tentang VLOOKUP, tonton video sebelumnya. Nah, kalau sudah dapat kita rumusnya, yang mau kita gunakan, berarti kita buat di sini. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, baru ini menjadi indikator kita. Lenovo berarti D11 titik koma, baru kita blok tabel bantunya yang ini. Sorry, nggak ikut nama harga satuannya. Nah, baru sebentar ya, keyboard.
Setelah kita buat ini, baru kita tekan F4. Nih F4 ya teman-teman. Sorry, saya buat dulu F4. Oke. Oke, saya ulangi sekali lagi lah, karena ini sudah berantakan karena pengaruh. Saya tunjukkan tadi on screen keyboard ini kan biar teman-teman paham yang mana F4-nya. Jadi sama dengan, saya ulangi ya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, indikator kita ini nama barang, berarti kita tekan Lenovo-nya, titik koma, baru kita blok tabel bantu yang ini, baru kita tekan F4. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Banyak dolar-dolar ini muncul karena pengaruh F4. Artinya F4 ini kita kunci, kita absolutkan dia, baru titik koma 2 titik koma 0. Sudah enter. Nah, artinya di sini ada Lenovo yang harganya 4 juta. Dari mana diambilnya sebenarnya? Artinya kalau ada di sini Lenovo, maka yang 4 juta ini masuk ke sini. Nah, itulah fungsi VLOOKUP. Artinya Lenovo ini akan dicarinya di kolom ini, kalau ada berarti dimunculkannya di sini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya enter. Kita sorot ke bawah, maka dapat hasilnya. Bagaimana? Bisa ya kira-kira ya? Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, total harga. Nah, berarti ini total harga ini ya. Saya warnai dulu ini biar seirama. Nah, ini. Total harga ditentukan kolom banyak dikalikan harga satuan dikurangi diskon. Berarti kolom banyak nih ya, total harga ini kita warnai. Ini ditentukan kolom banyak, berarti yang ini saya buat warnanya jadi merah aja. Banyak dikalikan harga satuan, berarti yang ini dikurangi diskon, berarti yang ini. Berarti total harga ini dikalikan banyak dikalikan harga satuan dikurangi diskon. Berarti kalau ini gampang aja. Berarti sama dengan nih ya. Ingat ya teman-teman, kita berada di baris ini ya. Kasih warnanya ini biar paham juga. Jangan sampai klik yang tempat lain ya. Nah, kita ngerjakan yang di sini. Berarti sama dengan kolom banyak dikali. Nah, kali itu kan shift 8 ya, ini shift 8 sehingga muncul bintang. Harga satuan berarti ini F11 baru dikurangi diskon. Enter. Nah, dapat. Nah, kalau kita sorot ke bawah, dapat hasilnya. Bisa juga ini dikelompokkan juga boleh nih ya teman-teman. Kalau misalnya meragu akan hasilnya, dikelompokkan aja. Ini dibuat dalam kurung. Anda tahu teman-teman ragu dengan hasilnya, karena kan di dalam Excel itu juga perlu dilakukan pengelompokan agar tidak tumpang tindih daripada perkalian. Materi sebelumnya saya sudah jelaskan ini. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kolom hadiah ditentukan jika total harga lebih dari 50 juta. Berarti kolom hadiah ini ditentukan jika total harga, berarti yang ini total harga ini lebih dari 50 juta, maka flash disk. Selainnya speaker. Berarti kalau sudah namanya jika teman-teman, berarti itu fungsi logika. Karena hanya dua pilihannya di sini. Sini ada flash disk dan speaker, berarti ini merupakan
logika tunggal, hanya terdiri dari 2. Nah, berarti rumusnya apa? Sama dengan if, ini kan total harga, lebih besar dari 50 juta, 123, maka apa tadi indikatornya? Flash disk. Maka kita tulis di sini flash disk. Kalau kurang nampak di sini, di atas ini lihat ya teman-teman. Tutup kurung, baru titik koma. Pilihan yang lain adalah speaker. Tutup kurung, enter. Nah, karena ini lebih dari 50 juta, berarti otomatis di sini flash disk. Nah, coba. Kalau yang ini kan 79 masih flash disk, 64, 59, 47 udah ini speaker udah di bawah. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang isian ini total harga ini kan sebenarnya kita hitung dari atas ya, sudah jelaskan sebelumnya. Total harga berarti sama dengan kita menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum berarti kita menghitung yang total dari sini, dari kolom dari atas ini sampai ke sini. Nah, tutup kurung, enter. Total tertinggi berarti sama dengan max. Kita sorot dari atas, tutup kurung, enter. Total terendah berarti sama dengan min. Kita sorot dari sini, tutup kurung, enter. Rata-rata sama dengan AV ragi. Kita sorot dari sini sampai ke bawah ini. Oke, gitu teman-teman. Ya. Kalau ada pertanyaan khusus silakan dikomentari di kolom komentar ya teman-teman. Ini secara singkat, atau kalau misalnya ragu silakan teman-teman pause dulu video ini. Terima kasih.